Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita kali ini. Hari ini kita membahas tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Islam di periode Mekah. Ada 4 peristiwa ya. Hijrah ke Abbasiyah, terus tahun duka cita, Isra Mi'raj, dan hijrah ke Yathrib atau kemudian dikenal dengan Madinah. Nomor 1, hijrah ke Abbasiyah itu tidak perlu saya bahas di sini karena sudah ada di video sebelumnya, yaitu video periode dakwah terbuka di Mekah. Silahkan dicek kembali ya di situ daripada saya ngulangi. Lanjut, tahun duka cita. Tahun duka cita ini diawali dengan kebijakan boikot yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Quraisy. Pasca bersahadatnya paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga tokoh Quraisy yang cukup berpengaruh yaitu Umar bin Khattab. Kekuatan umat muslim semakin nyata di hadapan para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Mereka tidak leluasa lagi melakukan intimidasi kepada Nabi Muhammad meski tetap melakukan penyiksaan terhadap golongan muslim lemah. Pembesar Quraisy ini akhirnya memutar otak untuk menyerang Nabi Muhammad, namun tidak secara fisik, karena tentunya akan berurusan dengan Hamzah dan Umar sebagai jagoan-jagoan di masyarakat pada waktu itu. Selain itu juga nanti berurusan dengan Abu Thalib sebagai pemilik hak perlindungan kepada Nabi Muhammad. Pembesar-pembesar Quraisy itu kemudian memiliki ide melakukan boikot agar terjadi konflik dalam keluarga Nabi Muhammad, yaitu klan besarnya Bani Hashim dan klannya kakek Rasulullah yaitu Bani Abdul Muthalib. Dalam perhitungan mereka, keluarga besar sebesar itu tidak mungkin rela bersatu dalam kesengsaraan, apalagi di dalamnya tentu ada yang beriman dan ada yang belum beriman kepada Nabi. Tapi perhitungan mereka meleset. Hampir semua keluarga besar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib sepakat bersatu, senasib dan sepenanggungan dalam suka dan duka, kecuali satu, yaitu keluarga Abu Lahab. Menghadapi pemboikotan dan blokade ekonomi itu, Abu Thalib mengajak keluarga besar Bani Hashim dan Abdul Muthalib yang muslim maupun yang belum muslim bersatu menghadapinya. Pembesar-pembesar Quraisy itu menulis piagam yang berisikan kesepakatan boikot atau embargo kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang ditandatangani oleh mereka semua. Piagam itu digantung di dekat Ka'bah. Naskah tersebut ditulis pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Embargo ini berlaku di semua aspek ya, mulai dari tidak boleh terjadi jual beli, tidak boleh terjadi pernikahan, tolong menolong, dan bergaul dengan mereka. Akhirnya Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu terpaksa keluar dari kota Mekah menuju ke salah satu celah gunung di Mekah yang bernama Gunung Abu Thalib. Ini mungkin sebelumnya belum ada, tapi setelah itu dinamakan Gunung Abu Thalib. Kemudian seperti itu. Di sana kaum muslim sangat menderita. Mereka merasakan kelaparan dan berbagai macam kesulitan. Orang-orang yang mampu di antara mereka menyumbang sebagian harta mereka, bahkan Khadijah menyumbang semua hartanya ke orang-orang yang terdampak boikot itu. Wabah penyakit pun melanda dan menyebabkan kematian sebagian dari mereka. Namun demikian mereka tetap bertahan dan bersabar. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mundur. Embargo ini berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun ya, boikot atau embargo ini. Setelah 3 tahun itu akhirnya ada beberapa tokoh Quraisy yang merasa sudah melampaui batas kemanusiaan dan melanggar norma masyarakat Arab. Namanya adalah Hisham bin Amr yang mengajak Zuhair bin Umayyah dan Al-Muti bin Uday untuk berkumpul mengatur cara pembatalannya. Abu Jahal mendengar himbauan Zubair itu menentang
tetapi akhirnya Abu Jahal kalah juga dan mau gak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pembesar lainnya itu. Akhirnya krisis pun sirna, kaum muslim beserta Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bisa kembali lagi ke kota Mekah. Pemboikotan itu juga memberi dampak positif ya. Nah, dalam tanda kutip dampak positif dalam hal dakwah karena membuat masyarakat terbuka matanya tentang kehadiran ajaran baru yang mengajak kepada keluhuran budi pekerti yang pengaruhnya bersedia berkorban demi mempertahankan agamanya ini. Ini melahirkan simpati masyarakat kepada umat muslim dan Bani Hashim yang tetap berpegang teguh dengan agamanya tersebut, tidak goyah oleh siksaan seperti itu. Akan tetapi terdapat dampak lain juga, yaitu kesehatan orang-orang yang diboikot, terutama yang berusia lanjut seperti Abu Thalib. Meski kita tidak berkata bahwa pemboikotan tersebut mempercepat ajal seseorang, karena ajal tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Namun Abu Thalib wafat pada pertengahan Syawal tahun ke-10 kenabian, selang beberapa waktu setelah selesai pemboikotan. Belum selesai kesedihan pasca ditinggal wafatnya paman tercinta, selang beberapa waktu istri tercinta Nabi, Bunda Khadijah, wafat. Selama 25 tahun menemani Nabi, kurang lebih 25 tahun mengisi hati dan pikiran Nabi, Khadijah akhirnya wafat. Wafatnya kedua tokoh yang berperan besar dalam kehidupan dan perjuangan Nabi dalam waktu itu disebut dengan tahun duka cita atau Amul Husni untuk sebagai tanda peristiwa tersebut. Perlu diketahui dulu bahwa dalam hukum Arab Jahiliyah terdapat sebuah tradisi yang namanya jaminan keamanan, yaitu seseorang tidak bisa disentuh atau disakiti secara fisik oleh seseorang selama dilindungi oleh salah satu seorang pemimpin yang memiliki kedudukan tinggi di kabilahnya. Pada masa itu Abu Thalib memiliki hak jaminan keamanan tersebut kepada Nabi Muhammad. Namun pasca wafatnya beliau, dalam keluarga Bani Abdul Muthalib yang memegang hak itu beralih ke Abu Lahab. Abu Lahab pun melepaskan jaminan keamanan terhadap Nabi Muhammad. Jadi pembesar Quraisy bisa saja sewaktu-waktu menyakiti karena telah lepas jaminan keamanan itu. Nah, dalam kondisi ini timbul keinginan Nabi Muhammad untuk pergi ke Taif, negeri atau daerah yang terkenal berhawa sejuk dan keramaan penduduknya terhadap tamu yang datang, dengan harapan masyarakat Taif berkenan mendengarkan dakwah Islam. Apalagi tidak jauh dari kota ini terdapat perkampungan Bani Sa'ad, di mana beliau bermukim di sana ketika masih dalam susuan Ibu Halimah As-Sadiah. Yang berkuasa di tempat Taif itu, yang berkuasa di Taif itu adalah suku Sakif ya, namanya suku Sakif, yang seringkali berseberangan dengan suku Quraisy di Mekah. Mereka bersaing bukan saja dalam bidang perdagangan, tapi juga hebat-hebatan berhala, di mana adu berhala yaitu Hubal milik Quraisy dan Al-Lata itu milik suku Sakif. Kota ini dipilih Rasul dengan harapan mereka akan mengambil sikap yang berbeda terhadap dakwah beliau dengan sikap masyarakat Quraisy yang menentang. Karena masyarakat Quraisy menentang, kemungkinan masyarakat Sakif itu menerima pandangannya seperti itu. Jarak antara Mekah dan ke Taif ini sekitar 140 km. Pada akhir Syawal tahun ke-10 Nabi berangkat ke Taif berjalan kaki ditemani Zaid bin Haritsah. Ini hamba saya yang kemudian diangkat menjadi anak angkat. Selama 10 hari tinggal di Taif, Nabi menyampaikan seruan tauhid meskipun ditolak dakwahnya.
orang-orang Taif selain menolak juga mengajak Nabi. Mereka juga meminta beberapa anak dan hamba saya melempari dengan bebatuan sehingga beliau berdarah. Yaid bin Haritsah berusaha memasang badang melindungi beliau, namun tetap saja mengalami luka di sekitar tubuhnya. Akhirnya Nabi Muhammad dan Yaid bin Haritsah kembali menuju ke Mekah dalam keadaan yang sedih karena penolakan itu. Lalu Jibril menghampirinya terus menyampaikan bahwa gunung di sekitar itu siap meruntuhkan tubuhnya agar menimpa penduduk Taif karena tidak tahan melihat keterlaluannya tingkah penduduk Taif. Sayangnya Rasulullah bukan seperti saya yang pasti saya jawab monggo ben kayak modar san seperti itu, tapi jawaban Rasulullah adalah menolak tawaran gunung itu dan lebih mengharapkan kelak keturunan mereka mau menyembah Allah. Sungguh manusia yang sempurna dengan kesabaran seakan tiada bertepi. Setelah mengalami duka yang berturut-turut dari kehilangan orang-orang terkasih dan penolakan penduduk Taif yang keji itu, kembali ke Mekah dengan tantangan yang semakin nyata karena dicabutnya jaminan keamanan oleh Abu Lahab. Akhirnya datanglah perintah untuk melakukan Isra Mi'raj. Peristiwa ini menjadi semacam penghibur hati Rasulullah, selain juga merestart kembali optimisme Rasulullah dalam mengemban risalahnya untuk didakwahkan. Peristiwa ini terjadi pada malam ke-27 Rajab, beberapa saat sebelum hijrah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, malaikat mendatangi beliau dengan membawa kendaraan yang disebut dengan buraq. Kemudian Jibril menaikkan beliau ke atas buraq dan mengajaknya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dinaikkan ke langit untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit dan dipertemukan dengan para nabi terdahulu. Lalu Rasulullah naik lagi menuju Baitul Ma'mur yang setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat. Lalu kemudian menghadap ke Allah dan diwahyukan atau menerima wahyu tentang kewajiban sholat sebanyak 50 rakaat. Nabi Muhammad menerima perintah 50 rakaat salat itu kemudian turun. Peristiwa ini kalau diimajinasikan cukup asik karena pada saat turun itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang memiliki karakter yang cerdas dan cenderung kritis itu berkata ke Nabi Muhammad, umatmu gak bakal kuat 50 rakaat, sana naik untuk meminta keringanan lagi lah. Nabi Muhammad pun mengikuti saran dari Nabi Musa. Nabi Muhammad naik lagi sama Allah diganti menjadi 40 rakaat. Turun ketemu Nabi Musa lagi, di kritisi lagi sama Nabi Musa. 40 rakaat itu abot munggah meneh jaluk keringanan. Dan Nabi Muhammad naik lagi, dapat keringanan, turun, dapat kritikan Nabi Musa, naik lagi, dapat keringanan, turun, dapat kritikan dari Nabi Musa lagi, naik lagi, terus seperti itu berulang sampai akhirnya ke angka 5 rakaat. Sampai 5 rakaat itu Nabi Musa masih mengkritisi lagi bahwa umatmu tetap gak bakal kuat untuk melakukan itu. Umatku saja dulu yang badannya besar-besar 2 rakaat saja susah, apalagi umatmu yang badannya kecil itu. Nabi Muhammad enggak naik lagi karena sudah merasa malu kepada Allah untuk meminta keringanan dan merasa bahwa umatnya bisa untuk melaksanakan itu. Bayangkan naik turunnya Nabi itu kan asik ya. Dengan Allah pun di sini tidak otoriter, tetap dengan mesra melayani tawaran kasihnya itu. Padahal Allah kan
berat banget untuk otoriter memutuskan 50 rakaat itu udah final dan tidak boleh ditawar. Namun karena adanya dua kekasih yang saling diskusi mesra demi umatnya, Allah mengikuti alurnya. Di sini terlihat betapa ajaran Islam itu dibangun dengan fondasi cinta. Islam kan artinya damai ya. Damai itu output dari cinta. Jadi kalau kita meluk Islam, harusnya outputnya kita adalah kelakuan kita itu penuh dengan cinta kasih dan memberi rasa damai kepada orang-orang sekitar kita. Belum merasa bisa? Sama. Namun marilah berusaha untuk bersama-sama melakukan itu. Oke, demikian untuk peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini kemudian disampaikan ke umat Muslim, dan yang mengiyakan pada waktu itu Abu Bakar, makanya nanti diberi gelar As-Siddiq karena memang membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Abu Bakar ini membenarkan bukan karena urusan teman dekat atau apa gitu ya, karena memang yang diceritakan Rasulullah itu terutama yang perjalanan yang di Palestina, di antara Mekah ke Palestina atau Yerusalem itu detailnya Abu Bakar pernah tahu tempat-tempatnya. Jadi ketika Rasulullah menceritakan itu, Abu Bakar, oh ini saya juga tahu, jadi memang membenarkan. Jadi selanjutnya adalah peristiwa penting keempat, itu hijrah ke Yathrib. Namun ini akan saya bahas di video berikutnya saja. Pelan-pelan penyampaian materi saya, gak apa-apa ya, semoga dapat diikuti dan dipahami. Jangan lupa presensi kehadiran di e-learning di jam SKI ya. Komen di kolom komentar nama kelas, komen di kolom komentar nama dan kelas seperti biasa sebagai tanda melihat video ini. Kalau ada pertanyaan jangan ragu ditulis di kolom komentar juga, meskipun tidak saya balas dengan langsung, tapi insya Allah saya balas nanti. Mohon maaf atas kesalahan kata saya. Jangan pernah berhenti belajar tentang Muhammad, karena itu sangat asik untuk digali. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat sampai nanti, sampai mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.